Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana juga tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara jemaat sekalian, kita pada saat ini akan bersama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya adalah tentang Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Hadir. Ya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Kami sadar ini semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan tentu saja yang kami rindukan adalah ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami rindu juga bukan hanya pada waktu ibadah ini saja kami berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dimanapun kami berada di dalam kehidupan keseharian kami juga tetap boleh mempersembahkan satu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapa, kami perlu terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tolonglah kami semua ya Bapa, termasuk hamba-Mu yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami rindu terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat tema ini, dan yang akan kita renungkan adalah apa maksudnya, apa sih keterkaitannya dengan saudara dan saya. Ya. Kalau kita perhatikan, saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, artinya bahwa kalau kita lihat berdasarkan apa yang dinyatakan di Mazmur tadi, Dia memiliki pengetahuan yang selalu utuh tentang segala sesuatu yang diciptakannya. Dia tidak pernah tidak tahu. Dia tidak pernah harus cari tahu dulu baru tahu. Jadi Allah kita adalah Allah yang selalu tahu atas segala sesuatu atau tentang segala sesuatu, dan pengetahuannya adalah sempurna. Makanya kenapa Allah pada waktu memerintahkan kita atau pada waktu berbicara tentang doa, Tuhan bilang jangan berpikir kita itu pada waktu berdoa itu memberitahu apa yang Allah tidak tahu. Ya, jadi Allah menekankan dalam interaksi kita dengan Dia itu fokusnya adalah
di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Bukan persekutuan itu kita gantikan dengan memberikan informasi tentang diri kita seakan Tuhan tidak tahu. Bukan itu fokusnya, tetapi bagaimana kita terus memiliki kedekatan gitu ya, itu maksudnya sebenarnya. Nah, tapi kita di sini berbicara tentang Allah yang Maha Tahu, dan saudara harus sadar bahwa Dia selalu tahu, ya. Yang berikutnya, firman Tuhan mengatakan kelanjutan dari Mazmur 139 itu dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang, seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang Allah yang Maha Hadir. Dia tidak pernah tidak hadir di dalam setiap aspek kehidupan manusia, dimanapun, di dalam kondisi bagaimanapun. Dia selalu hadir secara utuh, hadir sehadir-hadirnya. Kenapa saya katakan itu? Oleh karena ada orang Kristen yang suka berpikir bahwa Allah lebih hadir di satu tempat dibandingkan dengan yang lain. Tidak, saudara, kehadiran Tuhan sama dan utuh. Baik dia di gereja maupun di tempat-tempat yang saudara pikir bahwa Tuhan tidak hadir di sana dan dia tidak akan tahu. Enggak, saudara. Baik di tempat yang kotor sekalipun, di tempat yang penuh dengan kejijikan atau orang-orang yang hidup di dalam dosa, Allah hadir sehadir-hadirnya dimanapun dan di dalam kondisi yang bagaimanapun, ya. Jadi tidak ada tempat di mana Allah lebih hadir dibandingkan dengan yang lain, tidak, ya. Nah, di sini dengan jelas juga dikatakan bahwa kalau saudara perhatikan kalimat jika aku terbang, itu garis yang ketiga ya, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu, lihat saudara, ada kata tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi Allah bukan hanya sekedar hadir atau ada begitu saudara ya, tetapi Dia juga adalah Allah yang terlibat di dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ini yang biasanya kita pikirkan pada waktu kita berbicara tentang Allah itu tahu dan Allah itu hadir. Kita tidak mau Allah itu hanya sekedar tahu dan hadir, tapi biasanya yang anak-anak Tuhan ingin pahami adalah Allah yang terlibat. Ya, jadi biasanya kita akan bertanya, Tuhan, adakah Engkau memperhatikan saya? Tuhan, adakah Engkau peduli? Jadi kita selalu ingin tahu tentang keterkaitan antara Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir itu dengan kehidupan kita secara pribadi. Ya. Nah, Allah jelas kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan itu saja, apalagi kalau kita lihat dari keseluruhan Alkitab, bahwa Dia adalah Allah yang selalu tahu, selalu hadir, dan selalu terlibat. Nah, kita bisa lihat ini, saudara, sejak penciptaan. Kalau kita perhatikan, sejak penciptaan, Allah itu sudah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya, siap dan ideal untuk ditinggali manusia. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan tempat hunian manusia yang ideal. Di mana pada saat Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Allah dan berfungsi sebagai gambar Allah, menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab, maka kita lihat Tuhan mengatakan bahwa seluruh alam semesta dan apalagi setelah diciptakan manusia, komentar Tuhan adalah sungguh amat baik. Semuanya adalah ideal. Ya, manusia menyikapi atau berinteraksi dengan ciptaan lain sebagaimana seharusnya sesuai dengan aturan main Allah. Jadi kalau secara sederhana, manusia ramah kepada alam sekitarnya dan alam sekitarnya juga ramah kepada manusia. Jadi dengan kata lain, semua itu berjalan secara harmonis. Ya.
Bahkan kalau kita lihat di bagian firman Tuhan yang lain, dalam keberlangsungan keseharian hidup manusia, Tuhan juga terus terlibat untuk mencukupkan segala kebutuhan manusia. Dan kalau kita perhatikan, ditegaskan lagi di dalam Injil Matius pasal ke-10, bahwa Tuhan bukan hanya terlibat atau peduli terhadap kerohanian kita, tetapi juga kepada kebutuhan kita secara fisik. Jadi dengan kata lain, Tuhan sungguh memperhatikan kita secara utuh, ya. Nah, namun apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan apa akibatnya? Yang kita perhatikan adalah pada waktu Tuhan terlibat, ya, pada waktu Tuhan terlibat itu dalam arti Tuhan mempersiapkan semuanya, lalu Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang oke, semuanya Tuhan sudah atur. Tapi jangan lupa di dalam kesemuanya itu Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada manusia yang harus dilakukan. Jadi keterlibatan Allah ini tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab manusia yang Tuhan berikan sebagai pengelola, ya, dari semua ciptaannya, dan bagaimana dia harus tetap menjadikan Allah sebagai tuannya, dan dia hidup mendedikasikan diri, hidup dan aktivitasnya hanya untuk menyenangkan tuannya. Itu ada, ya, jadi semuanya itu harus diperhatikan. Nah, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kan jatuh ke dalam dosa karena manusia melawan Allah. Manusia tidak mau taat lagi kepada Allah. Jadi mereka kita ini manusia ini bukan memelihara, bukan mengelola sebagaimana seharusnya dan mengikuti aturan main Tuhan, tetapi justru kita mengeksploitasi. Sehingga terjadilah seperti ini. Makanya pada saat seperti ini, lalu kita juga bertanya, terlibatkah Allah? Ya, firman Tuhan dengan jelas Allah terus terlibat. Nah, ini yang nanti kita akan perhatikan. Di satu sisi, kita melihat ini adalah akibat manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Di mana manusia yang seharusnya bertanggung jawab, di mana manusia yang seharusnya ikut aturan main Tuhan sebagai gambar Allah, lalu berontak dan bikin aturan main sendiri. Ya, sehingga semua terjadi akhirnya seperti ini, dan bahkan dengan segala sakit penyakit. Ya. Nah, biasanya di saat semuanya ini manusia lalu mempertanyakan tentang kehadiran dan kemahatauan Allah dan keterlibatan Allah di dalam kehidupannya. Nah, ini yang akan kita bersama-sama lihat berdasarkan terang firman Tuhan. Jadi jangan lupakan apa yang tadi sudah kita renungkan bersama tentang apa yang dikatakan oleh pemazmur, dan dari awal bagaimana Tuhan sudah menciptakan semuanya oke, dan lalu ini terjadi. Perhatikan, semuanya ini terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, dengan bencana alam, lalu sakit penyakit, kriminalitas, segala sesuatu. Pada saat manusia berontak kepada Allah, dan manusia membuat aturan main sendiri di dalam kehidupannya dan membuat standar sendiri. Dan inilah yang terjadi. Nah, jangan lupa bahwa keterlibatan Allah itu juga berkaitan dengan tanggung jawab saudara dan saya sebagai manusia. Dan akhirnya inilah yang sedang kita alami pada saat ini, kan? Semuanya yang harus kita lakukan secara online, sekolah online, kuliah online, bekerja online, gitu ya. Dan banyak hal lagi, keterbatasan dan kehati-hatian dan segala aturan yang baru yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Ada orang-orang yang merasa semua ini menjadi tidak nyaman dan lalu terus bertanya, kapan selesainya, gitu ya. Saudara-saudara, di dalam saat yang seperti ini, maka kembali pertanyaan itu muncul, yaitu, Tuhan, apakah Engkau hadir di dalam kehidupan ini? Dalam arti adalah, apakah Engkau tahu tentang semuanya ini? Apakah Engkau terlibat dan peduli akan diri saya dan juga orang-orang di sekitar saya? Nah, saudara, kita lihat gambar ini. Tuhan adalah pencipta. Dia memberi tujuan, dia memberi aturan main. Dia adalah pemilik dari semua yang diciptakannya, dan dia rindu supaya saudara dan saya seharusnya ini adalah kehidupan saudara. Saudara menjadi pengelola yang taat, saudara menjadi orang-orang yang seharusnya adalah orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidup kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan orang melihat pada saat kita menjalani kehidupan ini,
orang melihat dan kagum akan Tuhan yang menciptakan kita dan juga Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, tapi kan yang terjadi setelah kejatuhan adalah manusia tidak taat. Lihat saudara, pada waktu saudara dan saya diciptakan udah ada tujuannya yang jelas. Bahwa saudara harus jadi gambar Allah, gambarnya Allah. Kalau gambarnya Allah, orang lihat kita yang gambarnya, maka yang kelihatan adalah Allah yang digambarkan, yang menjadi gambar kita adalah gambarnya Allah. Orang lihat kita, seharusnya orang melihat Allah. Ya, dengan kata lain, dia memuji Tuhan sebagai pencipta kita karena melihat kita yang luar biasa ciptaannya itu semuanya, dan Tuhan yang diagungkan, gitu ya, itu yang seharusnya terjadi. Makanya kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau dari semua ciptaannya. Nah, setelah kejatuhan kan itu tidak terjadi. Manusia memilih untuk tidak taat. Jadi akhirnya manusia tidak menjadi lagi gambar Allah sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Bahasa Alkitabnya, karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Artinya adalah kita ingin sekarang fokusnya di saya. Orang lihat saya yang terlihat, saya yang dipuji, saya yang dipuja, gitu ya. Saya yang diagungkan. Jadi bukan pencipta saya. Itu yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan, saudara, bagaimana setelah Tuhan datang untuk menebus kita. Apa yang sebenarnya Tuhan harapkan terjadi? Dan pada waktu Tuhan membentuk manusia untuk menjadi yang Tuhan mau, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saudara, Tuhan punya rencana agung, ya. Nah, manusia ada di dalam rencana agung itu. Ada manusia yang membiarkan dirinya itu selaras dengan rencana agung itu, ada manusia yang berontak. Nah, sekarang kita lihat kehidupan Yusuf ini. Pada waktu dikatakan kan firman Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di akhir dalam perjalanan hidupnya, Yusuf pada waktu ayahnya meninggal, Yakub, lalu saudara-saudaranya takut Yusuf ini akan balas dendam kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat saudara, ada rencana agung yang dikenali oleh Yusuf. Dan Yusuf membiarkan dirinya ada di dalam rencana agung itu. Menjadi yang Tuhan mau sesuai dengan rencana agung Tuhan itu. Nah, apakah perjalanan Yusuf di dalam membiarkan dirinya, gitu ya, di dalam membiarkan Tuhan memakai dia di dalam rencana, di dalam Tuhan membentuk dia di dalam rencana agung, itu perjalanannya menyenangkan? Tidak. Kalau saudara perhatikan ini, gambar-gambar ini Yusuf mengalami di mana, ya betul, ada saat di mana pembentukan Tuhan itu terhadap diri Yusuf, dia ada di keluarga yang mencintai, ayah yang khususnya mencintai dia, ya, ayah yang kaya raya yang mencintai dia. Tapi dia juga ada saat di mana di dalam pembentukan Tuhan itu, di dalam dia menyerahkan diri dalam pembentukan Tuhan, dia itu dijual menjadi budak. Saudara, tidak enak untuk kehidupan dijual menjadi budak. Lalu setelah dia dijual menjadi budak, dia juga mengalami kehidupan itu, tapi sebelum Potifar itu mempercayai dia, sebelum Potifar itu lalu menganggap dia adalah orang yang tepat untuk membantu Potifar. Tapi kan sebelumnya dia mengalami kehidupan sebagai budak yang lainnya. Sampai Potifar melihat, luar biasa ini Tuhannya Yusuf. Lalu dia diangkat. Tapi sebelumnya bukankah dia mengalami kehidupan sebagaimana budak lainnya? Bukan satu hal yang enak karena budak dianggap bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang yang bisa diperlakukan seenaknya oleh yang punyanya atau oleh tuannya. Memang setelah itu kita lihat pembentukan Tuhan di mana Yusuf ini diberi kepercayaan, ada tempat yang khusus, yang lebih enak. Tapi dia jangan lupa, dia tetap adalah budak. Dan lalu apa yang terjadi? Dia difitnah oleh istrinya Potifar.
Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke penjara. Saudara, ini sekarang budak yang jadi di penjara. Pembentukan Tuhan pada saat itu bagi Yusuf pasti dirasakan tidak nyaman, tidak enak karena dia harus di penjara, udah jadi budak dia di penjara, dan tidak akan secara otomatis kepala penjara itu langsung mempercayai dia. Ada saat dia menjadi budak yang sama dengan yang lainnya adalah budak yang dipenjarakan. Tapi kemudian memang kita lihat ada saat di mana kepala penjara itu melihat bahwa bagaimana Yusuf terus mencoba terus berusaha untuk memperlihatkan bahwa Tuhannya, dia adalah Tuhan yang hidup, yang di tengah situasi kondisi pun dia tetap hidup di hadapan Tuhan. Dan lalu dia dipercaya untuk membantu kepala penjara ini. Tapi dia tetap adalah budak yang dipenjarakan dan dia begitu lama ada di situ. Bukankah dia dilupakan oleh tukang anggur dan yang membawa anggur biasanya untuk raja dan juga yang bertugas membawa anggur raja dan roti itu setelah mimpinya. Dan kita lihat bahwa dia baru 2 tahun yang berikutnya lalu pembawa anggur ini menceritakan tentang Yusuf kepada Raja Firaun yang bermimpi, dan baru setelah itu saudara, Raja Firaun itu lalu mempercayai Yusuf. Tapi lihat ini perjalanan hidupnya tidak selalu menyenangkan. Pada saat dia mengatakan, saya ingin hidup sesuai dengan selaras dengan rencana agung Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya, saudara, kita lihat Yusuf, sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Dari sejak awal Tuhan Yesus dinubuatkan bahwa firman Tuhan menjanjikan akan datangnya seorang Mesias. Jadi Tuhan Yesus hadir, ini Allah yang menjadi manusia. Ya, lalu pada saat dia datang, lihat ini saudara, dia membiarkan dirinya, Tuhan Yesus membiarkan dirinya dan dia secara aktif, dia menyerahkan dirinya, dia mau menjadi Mesias bagi saudara dan saya. Dia tidak harus, dia tapi mau menjadi Mesias bagi saudara dan saya. Dan pada waktu dia mau menggenapkan rencana Bapa, kan dia bilang, saya datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan pada waktu dia menjalankan itu semuanya, apakah perjalanan hidupnya menyenangkan? Tidak, saudara. Lihat beda dengan Yusuf, ada saatnya enak, ada saatnya enak. Kalau saya lihat di sini perjalanan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir nggak enak, saudara. Dalam arti dia lahir. Bayangin, ini kan sebenarnya Tuhan Yesus kan raja dari segala raja. Dia menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Lahirnya di sebuah kandang. Lahir dari keluarga yang sederhana. Makanya orang bilang, ini anaknya tukang kayu, kok kita percaya sih? Lihat ini. Lalu pada waktu dia tumbuh besar dan dia saatnya akan menjalankan semua yang bapaknya agendakan bagi dia. Datang dia ditolak. Dia tidak diterima. Lalu sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia disalibkan. Ini semua dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia menjalankan agenda Bapa untuk menjadi juru selamat saudara dan saya. Untuk menjadi gambar Allah yang sempurna. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa gambar Allah yang pertama itu telah gagal. Lalu muncul gambar Allah yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan saudara dan saya ini harus mengacu kepada gambar Allah yang sempurna ini. Dan Tuhan Yesus sebagai gambar Allah yang sempurna menjalani kehidupan yang tidak mudah pada waktu dia menyelaraskan hidupnya dengan agenda Allah. Para pemimpin agama menolak Tuhan Yesus, orang banyak yang ikut Tuhan Yesus bukan betul-betul ingin dekat dengan Tuhan Yesus, bukan ingin betul-betul dengan tulus sebagai orang berdosa yang ingin hidup kembali sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Enggak, mereka datang untuk memanfaatkan Tuhan Yesus, memenuhi kebutuhan mereka, melakukan banyak mukjizat supaya hidup mereka nyaman. Kita lihat ini dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia ini. Maka firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Siapa kamu? Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan bahwa dalam hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan saudara dan saya sebagai anak Tuhan harus sehati sepikir dengan Tuhan. Kita ini harus menjadi serupa dengan Kristus yang hidup untuk mentaati kehendak Allah. Dan saudara dan saya juga yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dipulihkan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus karena anugerah Tuhan semata-mata. Saudara dan saya juga harus sekarang ini seharusnya hidup sesuai dengan agenda Tuhan. Makanya saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas kalau ditanya, apakah Tuhan masih terlibat dalam hidup kita? Apakah Tuhan peduli sama saya? Iya, tapi ini yang sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lihat saudara, firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, bukan Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha kasih itu, Allah yang telah dengan anugerahnya memungkinkan saudara dan saya kembali menjadi anak Tuhan, yang memungkinkan saudara dan saya kembali bisa berfungsi sebagai gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan itu. Dan di sini kita lihat bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, seluruh aspek kehidupan kita. So, anak Tuhan ini ditujukan hanya untuk anak Tuhan. Karena terusannya begini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi ini kata kebaikan dengan mereka yang mengasihi Dia itu sangat erat kaitannya. Itu ada keterhubungannya. Dalam arti apa saudara? Yang mengasihi Dia adalah anak-anak Tuhan yang sekarang hidupnya adalah aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Dan firman Tuhan mengatakan kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Maka yang dikatakan mendatangkan kebaikan itu bukan asal kebaikan, bukan kebaikan buat saya, tapi kebaikan di mata Tuhan, kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kenapa ada kata setelah koma yaitu apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali kaitannya dengan agenda Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang ingin hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan agenda Tuhan. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua mula, ini orang-orang yang telah dimenangkan, yang telah dipulihkan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang telah terlepas dari murka Allah dan kembali boleh hidup sebagai gambar Allah yang memuliakan Tuhan, dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan siapa saudara? Gambaran anaknya. Jadi pada waktu Tuhan terlibat dalam kehidupan saudara dan saya dengan satu tujuan yang jelas supaya saudara dan saya ini terus ada hidup dalam agenda Allah. Demikian juga apa yang terjadi dengan Yusuf. Semuanya itu terjadi, pembentukan itu terjadi, keselarasan itu terjadi. Bagaimana supaya Yusuf tetap hidup di dalam agenda Allah? Saudara, kita lihat semuanya itu tujuannya hanya satu, supaya kita ini kembali hidup sesuai gambaran anaknya. Tuhan Yesus mengalami semua itu dan sebagai gambar Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana menjadi gambar Allah yang seharusnya, yaitu membiarkan dirinya terus ada di dalam agenda apapun yang Bapa izinkan terjadi. Ingat saudara, semuanya itu terjadi. Apa yang dialami Yusuf juga dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kalau saya mau bicara tentang Paulus, tentang Petrus atau siapapun, bahkan anak-anak Tuhan pada zaman ini. Lihat ini saudara, kita ini sudah hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya tidak ada lagi keidealan itu. Karena manusia bikin aturan sendiri, mengeksploitasi ciptaan Tuhan ini untuk kesenangannya, untuk dimanfaatkan, untuk menyamankan dirinya. Maka kita berada di tengah dunia yang melawan aturan main Allah. Makanya Tuhan mengatakan, saya aja ditolak, apalagi kamu. Dengan kata kita adalah hidup di tengah dunia yang tidak selaras dengan agenda Allah.
maka bisa dipahami kalau saudara dan saya terus mengalami konflik-konflik, tantangan-tantangan atau tentangan-tentangan selama kita ada di dalam dunia ini. Nah, tapi saudara, Tuhan mengatakan saya akan terus memegang kamu, saya akan terus pelihara kamu, saya akan terus menuntun kamu, memastikan kamu oke. Malah kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dari Roma 8 ini, sampai Tuhan hanya mengatakan tidak akan ada yang bisa memisahkan kamu lagi dari kasih Allah. Siapapun, apapun, tidak akan. Karena Tuhan akan terus menyertai. Di dalam pembentukan itu, Tuhan akan terus menyertai kita. Jadi apa kesimpulannya, saudara? Ini yang terjadi dalam hidup kita. Dalam pembentukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tidak selalu kalau kita memakai gambaran yang digambarkan oleh pemazmur di Mazmur 23. Pembentukan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak selalu melalui padang rumput yang hijau. Tidak selalu semuanya menyenangkan dan saudara merasa nyaman di dalamnya. Ada saatnya pembentukan Tuhan itu adalah melewati lembah kekelaman. Tapi jangan lupa sebagaimana pemazmur katakan bahwa gembala kita yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan kata lain apa? Apapun yang Tuhan izinkan saya jalani dan saya hadapi di dalam perjalanan hidup saya sebagai anak Tuhan di tengah dunia ini. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan saya ini. Dengan tantangan, dengan pencobaan. Ada saatnya oke, ada saatnya tidak oke. Tapi ini adalah satu perjalanan hidup. Yang kalau ada di dalam Tuhan dan Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, itu adalah layak untuk dijalani. Itu adalah patut untuk dijalani dan kita tidak rugi menjalaninya. Makanya kenapa sampai Paulus mengatakan sungguh kalau orang bilang rugi, Paulus bilang semua adalah sampah dibandingkan kehidupan bersama dengan Tuhan, pengenalan relasi yang benar dengan Tuhan. Dan karena apa? Ini yang sudah lihat, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang saudara ini yang harus saudara dan saya lihat di tengah perjalanan hidup ini. Yang Tuhan terus perjuangkan buat saudara dan saya. Yang Tuhan terus sedang terlibat lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Adalah di mana saudara dan saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dan saya akan terus ada bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya akan terus menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Baik di dalam dunia ini dalam sementaraan dan sampai selama-lamanya. Satu kepastian yang Tuhan berikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan sebanding dengan kekekalan bersama dengan Tuhan yang akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Sekarang yang perlu menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya adalah dalam perjalanan hidup ini. Jelas Allah selalu tahu. Jelas Allah selalu hadir. Jelas Allah selalu terlibat. Baik pada saat di padang rumput yang hijau. Baik pada saat di lembah kekelaman. Bisa jadi walaupun kita sedang menghadapi pandemi yang sama. Orang bilang, iya, badainya itu kita menghadapi badai, tapi bisa jadi kita di kapal yang berbeda. Dengan kata lain sehingga bisa jadi walaupun di tengah pandemi, saudara sedang ada di padang rumput yang hijau. Tapi bisa jadi saudara dan saya ada sedang dalam apa? Lembah kekelaman. Namun apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, kita harus tahu sekarang bahwa Tuhan selalu tahu. Sangat tahu, luar dalam, secara sempurna. Dan Tuhan hadir. Bukan sekedar hadir, tapi Tuhan juga terlibat. Sedang terlibat dalam hidup saudara dan saya. Untuk memastikan bahwa saudara dan saya akan terus menjadi gambar Allah
Kan kita sudah dipulihkan dan Tuhan ingin rindu bukan hanya secara status kita menjadi gambar Allah dipulihkan, tapi betul-betul kehidupan kita ini menunjukkan kembali kehidupan sebagai gambar Allah yang kalau pakai bahasanya Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Sehingga pada saat orang melihat hidup kita, orang melihat Kristus yang menjadi terang dunia ini, yang justru boleh memancar melalui kehidupan kita. Dan melalui kehidupan ini, kita ini orang dibawa datang dekat kepada Tuhan. Nah, ini yang sekarang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Pertama, apakah saudara dan saya sungguh adalah orang-orang yang telah dipulihkan? Orang-orang yang sudah ada di dalam rencana Allah. Orang-orang yang sudah ditebus melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kalau betul saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, orang yang sudah ditebus di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, berarti pada saat saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, seharusnya saudara dan saya sudah mengatakan, Tuhan ini saya. Saya serahkan diri saya kembali kepada Tuhan. Dan mulai detik ini, saya mau hidup sesuai dengan agenda Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tujuan Tuhan mati dan bangkit bagi saudara dan saya adalah supaya saudara berhenti hidup terfokus dan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup sekarang untuk Tuhan. Berarti pada saat saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, pada detik itu saudara seharusnya berkomitmen di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan di dalam anugerah-Mu, mulai detik ini, tolong saya untuk terus Tuhan jaga saya, bentuk saya untuk menjadi yang Tuhan mau. Dan saya ingin hidup sesuai dengan agenda ilahi, di mana saya menjadi gambar Allah serupa dengan Kristus, gambar Allah yang sempurna. Nah, berarti kalau saudara sudah mengatakan seperti itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik kita sedang ada di padang rumput yang hijau, baik kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, saudara dan saya tetap akan berpegang kepada Tuhan. Saudara dan saya tetap akan bersandar kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena janji Tuhan, Tuhan akan selalu memelihara kita. Tuhan akan terus terlibat memastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah saya adalah orang yang rindu untuk tetap dekat kepada Tuhan dan rindu untuk tetap Tuhan terlibat dalam hidup saya dan menjadikan saya sesuai dengan maunya Tuhan? Siapakah saudara dan saya saat ini? Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara pada saat ini. Bisa jadi saudara hidup saudara ini sekarang ini sedang tidak enak. Tapi bisa jadi saudara merasa hidup saya sekarang ini sedang oke-oke saja. Tapi apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, maukah kita bersama-sama tetap datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri ini untuk dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Mari saudara, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Bapa, di saat ini bisa jadi saya adalah termasuk orang yang sedang susah. Kelihatannya semua gelap. Kuliah saya, pekerjaan saya, studi saya, keluarga saya, semuanya kok kelihatannya begitu sulit. Kelihatannya kok berantakan. Ya Tuhan, kalau saya hanya melihat itu, maka semuanya sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi kalau saya tahu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan meyakinkan saya bahwa Engkau selalu hadir. Engkau selalu terlibat. Engkau tahu dan sekarang sorot mata-Mu sedang terfokus kepada saya. Dan memperhatikan saya. Dan sedang melakukan sesuatu untuk memastikan saya tetap dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah supaya saya memiliki fokus yang sama dengan Tuhan. Dan biarlah saya terus hidup di dalam agenda Tuhan. Sehingga saya membiarkan diri saya di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Tetap menyerahkan diri untuk dibentuk. Bahkan kalau di antara kami ada yang sedang dalam situasi yang oke-oke saja. Tapi di dalam keoke-okean itu tetap saya menyatakan kepada dunia
Semua ini adalah karena Tuhan, dan saya tetap hidup untuk Tuhan dan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, tolonglah anak-anak-Mu ini. Hamba serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing, dan biarlah di kondisi yang bagaimanapun juga kami tetap hidup sesuai agenda Tuhan. Kami tetap menyerahkan diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan pasti tidak salah, karena Engkau pencipta kami. Engkau yang tahu, yang paling tahu kami sebagai ciptaan-Mu harus menjadi seperti apa. Oleh karena itu, kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan serahkan diri kami. Amin.